KKB pimpinan Titus Murib membakar sejumlah fasilitas di Ilaga Kabupaten Puncak. Melansir dari jpnn.com, kelompok kriminal bersenjata KKB pimpinan Titus Murib diduga melakukan pembakaran sejumlah fasilitas di Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Memang pelaku pembakaran baik itu rumah warga, tower BTS dan gedung perpustakaan SMAN 1 Ilaga dilakukan KKB pimpinan Titus Murib, kata Dandim 1714 Puncak Letkol In Jonathan Nadio kepada Antara, Jumat 18/8, di Jayapura. Dia menjelaskan bahwa saat ini situasi keamanan di Ilaga relatif kondusif. Namun, lanjut dia, aparat keamanan masih terus bersiaga. KKB yang beroperasi di wilayah Kabupaten Puncak melakukan sejumlah aksi penembakan dan pembakaran di GOM dan Ilaga sejak Selasa 15/8. Penembakan di GOM dilakukan KKB pimpinan Numbuk Telenggen. Penembakan dan pembakaran di Ilaga dipimpin Titus Murib. Tidak ada korban jiwa dari warga sipil. Namun, seorang prajurit terluka di GOM dan kini sudah dievakuasi ke Timika, ungkap Jonathan. Aksi penembakan yang dilakukan di GOM terjadi Selasa 15/8 saat prajurit dari Satgas Mobile YR 300 BJW menuju GOM. Setelah peristiwa penembakan itu, tim gabungan TNI Polri yang datang dari Ilaga membantu Yonif YR 300 BWJ melakukan penyisiran. Tim berhasil menguasai markas KKB milik kelompok Numbuk Telenggen. Saat hendak kembali ke Ilaga, truk Yonif 300 BJW terperosok sehingga anggota menjaga kendaraan itu yang kemudian ditembaki, hingga mengenai seorang prajurit Serdayuan yang kini sudah dievakuasi ke Timika. Sementara, pada Selasa 15/8 KKB pimpinan Titus Murib membakar tower BTS dan rumah warga di Ilaga, dan Jumat 17/8 kembali membakar gedung perpustakaan SMAN 1 Ilaga. KKB tembak 3 warga sipil termasuk ASN diduga hingga tewas. Melansir dari Antara, kelompok kriminal bersenjata KKB dilaporkan menyerang dan menembak 3 orang warga sipil hingga tewas di Kampung Yasoma Jalan Batas Batu Kenyam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan, Rabu 16/8. Menjelang tanggal 17 Agustus, kelompok kriminal bersenjata atau disebut sebagai KKB Papua makin gencar melakukan aksi terornya terhadap warga sipil seperti dilansir dari Antara. Pada hari Rabu tanggal 16 kemarin, kelompok kriminal bersenjata kembali memakan korban jiwa yakni 3 warga sipil. Dari 3 korban penembakan itu, 2 diantaranya aparatur sipil negara ASN di Kabupaten Duga. Kapolres Duga Kompol Fej Parapaga kepada Antara, Kamis pagi mengakui adanya insiden penembakan terhadap 3 orang warga sipil dan jenazahnya sudah berada di Kenyam. Tak puas dengan aksi menembaknya, KKB juga menganiaya para korban hingga mengalami luka-luka di tubuhnya yang berawal saat truk yang ditumpangi dibakar KKB, Rabu 16/8 malam. Aparat gabungan TNI Polri mengevakuasi ketiga korban Kamis dini hari sekitar pukul 0:04 waktu Indonesia Timur dan membawa ke Puskesmas Kenyam, kata Kompol Fej. Adapun identitas ketiga korban yakni Samsul Ahmad 25 Teh Stependi Diwai ASN dan Michael Rumaropen ASN. Menegangkan detik-detik KKB serang pos TNI di Puncak, Papua Tengah. Kelompok kriminal bersenjata KKB menembaki pos Rider 300 BJW di distrik GOM, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. KKB yang melakukan penyerangan tersebut diduga pimpinan Numbuk Telenggen. Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo mengatakan serangan itu terjadi pada Selasa 15/8 sekitar pukul 9.45 waktu Indonesia Timur. Dia mengatakan tembakan KKB mengarah ke pos GOM dan Satgas Pamtas Mobile 300 BJW. Suasana tenang mendadak terguncang oleh tembakan dari kelompok KKB yang diduga Numbuk Telenggen, ujar Kombes Beni dalam keterangannya, Rabu tanggal 16 Agustus tahun 2023. Beni menuturkan personel TNI yang berada di lokasi melakukan tembakan balasan hingga terjadi kontak tembak. Dia mengklaim 3 anggota KKB terkena tembakan dalam insiden tersebut. Saat melakukan kontak tembak,
3 anggota KKB diduga terkena tembakan, katanya. Di sisi lain, satu anggota Satgas Pamtas Mobile 300 BJW bernama Pratu Rizky juga terluka dalam kontak tersebut. Meski demikian, Pratu Rizky dalam kondisi baik. Satu anggota Satgas Pamtas Mobile 300 BJW, Pratu Rizky terkena tembakan, namun kondisinya dalam keadaan sadar dan stabil, bebernya. Pelaku kabur ke hutan. Beni mengungkap para pelaku kemudian melarikan diri masuk ke dalam hutan. Aparat kemudian melakukan pengejaran dan mendeteksi 2 orang yang menggunakan senjata laras panjang. Melalui drone, keberadaan 2 orang dengan senjata panjang berhasil terdeteksi, imbuhnya. Pengejaran terhadap KKB tersebut melibatkan aparat gabungan TNI Polri dari distrik Ilaga. Aparat mencari keberadaan KKB yang telah melarikan diri. Kelompok KKB yang diduga melarikan diri kemudian dilacak ke berbagai titik, jelasnya. Aparat kuasai markas KKB. Aparat yang melakukan pengejaran kemudian menemukan dan menguasai markas KKB pimpinan Numbuk Telenggen. Petugas menyita sejumlah barang bukti berupa pisau, anak panah hingga topeng. Aparat berhasil menguasai markas kelompok KKB Numbuk Telenggen mengamankan sejumlah barang bukti, ujar Kombes Beni. Beni mengatakan aparat langsung menyita sejumlah barang bukti dari markas KKB tersebut. Barang bukti yang diamankan, yakni pisau kecil, sebuah busur, 8 anak panah, gunting, dan teropong. Selain itu juga ditemukan alat-alat seperti parang, gunting, teropong, charger, serta memory card yang berisi foto dan video KKB, sebutnya.